Saya awalnya karirnya aman-aman aja gitu selama 7 tahun, sempat jadi beberapa kali kesempatan untuk jadi manajer dan lain-lain, tapi tiba-tiba kena PHK bahkan sampai 3 kali karena sesuatu yang menurut saya itu bukan hal teknis tapi lebih kayak ranah personal gitu. Jadi Menurutmu? iya betul menurut saya. Kalau dari obrolan kita sejauh ini, menariknya belum sekalipun aku melihat dirimu mengakui bahwa ada kesalahanmu. Menarik ya? Coach kasih solusi. Jadi gini coach, kurang lebih saya udah kena PHK ini 3 kali. Dalam durasi berapa lama? Mulai start dari November 2024. Jadi waktu itu PHK pertama, dibilang perusahaannya mengalami bangkrut lah. Waktu itu lumayan besar juga nominalnya dan Besar nominal itu maksudnya apa? nominal kerugiannya. Oke. Jadi lumayan tinggi, sekitar 20 M lah. Jadi memang di situ satu divisi marketing kita semua kena cut, termasuk manajer saya juga. Tapi di situ kita apa ya istilahnya dipisahkan dengan nggak baik lah gitu istilahnya. Jadi nggak dipenuhi janji-janjinya. Kompensasi sih dibayarkan, tapi memang dulu itu kita tim yang solid gitu. Tapi ketika ada PHK itu ya kita berpisah, secara personalnya kurang baik gitu istilahnya. Tapi dari segi perusahaan tetap membayarkan kompensasinya dan lain-lain. Jadi kalau bercerita sedikit, dulu saya itu single fighter lah. Dan akhirnya di situ saya baru punya tim, ngerasain punya tim, ngerasain oh ternyata gini ya kerja dalam tim gitu. Dan saya udah ngerasa kayak keluarga banget lah di situ, keluarga kedua gitu. Jadi kayak ketika ada PHK, kesulitan yang dibangun kok nggak ada lagi gitu. Kenapa? Saya juga kurang paham sih coach. Tapi saya ngerasa kehilangan gitu dan ya itu pengalaman saya punya tim, punya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada satu company dari China gitu, importir. Jadi orang China asli, dia bikin company dan dia menempatkan saya sebagai manajer di situ gitu. Berapa lama itu? Cuma 2 bulan coach. Perusahaannya bubar atau kau nggak cocok? Saya bisa dibilang kudeta sih. Oh, kau dikudeta? Iya, gitu bisa dibilang. Jadi kayak ada salah satu task yang dimana saya butuh bantuan dia lah istilahnya. Tolong dong buatin desain untuk postingan sosial media. Dari dia ya ada alasan aja ya lagi mau ngerjain tentang marketplace lah, apalah segala macam gitu. Dan akhirnya ada tas saya yang dilihat sama ownernya kok kamu nggak bertanggung jawab ya gitu. Padahal sebetulnya saya sudah coba sounding banget nih sama teman saya karena saya ngerasa ya udahlah nggak usah ke owner dulu lah istilahnya, kita bisa diskusi bareng gitu. Teman yang mengkudetamu? Iya gitu. Timmu itu? Iya bawahan lah istilahnya, bahasa kasarnya. Tapi keputusannya adalah dia menggantikanmu, kau dibuang? Dia naik, jadi sama-sama manajer lah jatuhnya gitu. Tapi terus? Nah, akhirnya di situ dia itu ya jelek-jelekin saya lah coach istilahnya. Jadi dibilang saya nggak bisa komunikasi lah dengan dia, dan juga ada beberapa komunikasi yang saya dengan owner tuh dia tuh kayak iri gitu. Dan arti bang kok lo komunikasi sama owner komunikasi juga dong di grup gitu yang kenapa cuma personal. Terus ya saya bilang ya nggak bisa lah segala sesuatu harus di share, apalagi waktu itu dia masih under saya kan gitu coach gitu. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian saya sempat jatuh kecelakaan, saya dikasih kerjaan, tiba-tiba dia nge-WA saya gitu, bilang bang ini gue bantuin ya kerjaan lo gini, dia kasih detail. Ya udah saya bilang oke lah ini kerjaan ini kayaknya bisa deh gue pegang gitu. Nah tiba-tiba sorenya dia ngabarin saya, sorry ya bang dari bapak, maksudnya orang China ini, owner ini bilang mulai Senin gue mau interview anak-anak baru. Nah saya bingung lah kok tiba-tiba under saya yang interview orang gitu loh. Kebayang nggak coach? Jadi kayak orang ini akan ditempatkan di bawahmu tapi interview orang lain. Jadi kayak dia awalnya di bawah saya, tiba-tiba dia dinaikkan terus buat ada timnya di bawahnya dia gitu coach. Nah di situ kayak dilewatin gitu loh. Jadi saya tahunya tuh dari si bawahan ini gitu. Ya udah mulai dari situ kayak saya minta desain atau apa gitu kan nggak diturutin lah. Dan peran dia apa, peranmu apa? Saya waktu itu manajer digital marketing. Dia graphic designer. Jadi manajer graphic design? Iya, saya nggak tahu sih secara title apa ya, karena saya juga tanya HRD pun HRD nggak ada jawaban. Akhirnya kau resign? Nggak resign, memang saya kena PHK kedua, jadi diputusin kerjasama. Seberapa lama setelah peristiwa itu? Sekitar seminggu lah, nggak lama.
Jadi memang udah ya Udah di perusahaan yang ketiga sekarang. di perusahaan ketiga, ya ini perusahaan software juga coach. So, Ini yang tempatmu sekarang? enggak, beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Jadi kurang lebih udah ada 7 tempat lah saya pindah-pindah dulu. Kalau yang ini kenapa keluar yang setelah yang tadi huru-hara dengan yang katanya timmu itu? Oh ya, jadi Yang kalau Likodeta. yang PHK ketiga itu lebih karena saya dilihat komunikasi saya nggak cocok sama tim. Jadi intinya kalau di situ mereka melihat komunikasi saya itu asal nabrak gitu kok. Oke. Nggak bisa. Betul nggak? Kalau saya ngelihat sih ya ada betulnya. Dia lihat saya komunikasinya asal nabrak, petantang petenteng, dinilai gitu kok. Dan banyak sekali yang marahnya si manajer ini ngarahnya personal gitu. Maksudnya nggak ngerti. Personal tuh kayak misalnya saya kan spesifik kemampuannya lebih di advertising ya coach gitu. Nah di sana itu untuk advertising budgetnya bisa dibilang nggak ada. Banyaknya lebih ke event atau offline activity lainnya gitu. Dan di situ pernah satu kali dari manajer saya bilang ya kalau lu cuma bisa advertising mending gua kasih supaya jalanin gitu. Jadi istilahnya Adalah orang. dalam tim itu. Jadi Aku nggak melihat ada yang personalnya di mana. personalnya lebih kayak kemampuan kita nih coach. Kayak misalnya coach lebih bisa coaching gitu. Terus di tempat coach itu nggak ada sarana untuk coach nyalurin kemampuan coach buat nge-coaching orang gitu. Terus kayak dibilang, yaudah kalau lu cuma bisa coaching ya mending gue nyuruh orang lain aja coaching gitu. Kayak ya kita kan pengen kontribusi coach gitu. Kayak kita punya sesuatu yang bisa apa ya, kita lihat pengalaman kita pernah berkontribusi gitu. Terus efeknya apa? Efeknya akhirnya di situ manajer suka nyalahin saya lah gitu. Bahkan beberapa kali agensi itu komplain langsung ke manajer gitu. Dan manajer juga ketika ada Agensi ini pihak ketiga yang kau kelola. iya, yang saya handle. Dia komplain tentangmu. Iya. Kenapa? Jadi memang ada beberapa kayak kita ngasih feedback nih. Jadi saya ngasih feedback Ke agensi. agensi. Tolong dong ini feedbacknya ini gitu. Terus pernah satu kali saya bilang nih, minta tolong dong siapin materi untuk meeting sore gitu. Terus dari manajer saya malah nge-PM saya coach. Dia bilang kalau lo cara komunikasinya gini mati karir lo gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal di situ saya cuma minta tolong coach gitu, kayak tolong dong siapin materinya buat diskusi nanti sore. Tapi dari manajer saya tuh ngerasa cara komunikasi saya. Sorry, itu pesan itu kau kirim ke agensi. Ya saya minta tolong buat siap. Terus atasanmu tahu nge-PM saya karena pesan itu. atas pesan itu. Jadi dia balas secara pribadi kan ada tuh di WhatsApp gitu kan. Tapi kan pesannya nggak ditujukan ke manajermu. Iya, buat agensi itu. Tapi dia tahu. Tahu karena di Jadi orang agensinya ngelapor gitu. karena di satu grup kita kan. Oh, jadi kau ngomong itu Di grup, iya, minta tolong untuk siapin materinya. Terus di tag, dibales. Banyak hal yang kayak saya ngerasa emang dasarnya udah nggak suka gitu. Dan mungkin dari cara komunikasinya, ya beberapa feedback dia juga bilang dari pemilihan kata saya gitu. Pemilihan katanya kayak kurang tepat. Milih kata apa? Contohnya saya pernah ngomong freak gitu di grup. Dalam arti saya mau Konteksnya apa? konteksnya tadi nge-review key visual ya, desain. Terus saya ngelihat kok desainnya agak freak ya gitu. Tapi saya nggak personal nyerang agensi atau siapa yang bikin desain itu gitu. Menurutmu? Iya, saya bilang kok desainnya agak freak ya. Tapi saya nggak nyerang siapa-siapa gitu. Nah dari manajer itu kayak ngerasa kok pemilihan kata freak tuh kasar katanya dia. Coba lebih lebih yang lain. Nah disitulah saya di-review kayak persona saya petantang petenteng. Terus saya coba tanya, petantang petenteng apa sih yang nggak disukai gitu kan. 2 kali coach saya tanya, apa sih personal apa yang kurang disukai dari saya. Terus dibilang kok pertanyaan kamu kayak ngedikte saya ya. Loh saya kan istilahnya mau perbaikan ya coach gitu kok. Tapi lebih kayak saya yang dimarahin lagi gitu. Padahal akhirnya sepakat untuk nggak sepakat. Iya sepakat, akhirnya di bulan Juni harusnya saya probation sampai September, tapi Juni udah dikasih tahu Nggak cocok. nggak cocok dan nggak usah dilanjutin lagi. Udah lu mulai apply aja lagi nggak apa-apa gitu. Dan di situ setiap kali ada apply saya juga tetap izin gitu kan. Izinnya mau interview di sini, interview di sini. Jadi ya saya jaga baik, jaga baik. Jadi intinya kalau ada apa-apa ya kabarin ya, karena di jam ini lagi interview atau apa
gitu, tetap jaga baik lah. Tapi udah nggak di situ kan? Udah nggak Jadi di situ. sekarang udah masuk ke pekerjaan. Alhamdulillah. Jadi udah apa ya, udah happy. Bahkan kemarin di tempat itu pas waktu perpisahan saya malah dikasih buku yang judulnya Makanya Mikir. Ada buku judulnya itu. Jadi kayak apa nih kok suruh mikir. Walaupun memang isinya tentang kayak struktur hidup bahagia segala macam di situ. Oke, tarik nafas dulu. Kalau tadi ngomongnya nggak pakai nafas kayaknya. Apa yang bisa dibantu? Kalau untuk saat ini ya pengen lingkungan yang lebih sehat lah Coach. Gitu. Dan ngerasa ya saya butuh teman ngobrol, butuh. Kau pernah nonton ini? Ya kasih solusi Pernah. Sesi ini pernah? Pernah, kemarin yang terakhir juga nonton. Jadi ya saya ngerasa orang-orang yang hadir di sini kayaknya lega gitu buat ngobrol. Jadi awalnya tuh saya ekspektasinya gitu. Oh, nggak selalu, sering dikeramasin juga. Ini sebentar lagi aku keramasin kamu. Siap. Ekspektasinya di sini ya bisa sembuh lah dengan trauma saya kemarin yang sebelumnya saya belum pernah ngalamin ini. Sampai PHK 3 kali dan juga awalnya karirnya aman-aman aja gitu selama 7 tahun, sempat jadi beberapa kali kesempatan untuk jadi manajer dan lain-lain, tapi tiba-tiba kena PHK bahkan sampai 3 kali karena sesuatu yang menurut saya itu bukan hal teknis tapi lebih kayak ranah personal gitu. Jadi menurutmu? Iya betul, menurut saya. Aku sekarang masuk di sini boleh ya? Boleh Coach. Kalau dari obrolan kita sejauh ini bercerita tentang kejadian-kejadian itu, menariknya belum sekalipun aku melihat dirimu mengakui bahwa ada kesalahanmu. Menarik ya? Ya. Jadi kejadian-kejadian itu teman-teman yang hilang kau mempertanyakan kenapa. Ya kalau mau dijawab ya gampang aja karena masing-masing udah punya prioritas sendiri. Jadi sebenarnya bukan itu sesuatu yang sangat lumrah bahkan bahwa ya kita ingin ada momen itu kembali, tapi kan bahwa perusahaan sudah ditutup, semua mesti punya cara masing-masing. Terus yang di kedua, bos yang Chinese. Iya, yang saya dikudeta. Yang dikudeta. Itu lagi-lagi kau melihat dirimu sebagai korban. Betul ya? Korban dari atasan, korban dari bawahan. Betul ya? Tapi aku belum mendengar ada pengakuan darimu bahwa ada kesalahan. Bisa ada, bisa enggak. Tapi yang saya selalu sampaikan kepada siapapun yang duduk di kursi ini, bahwa kalau kita sibuk melihat kesalahan orang, kita sibuk melihat apa yang orang lakukan ke kita, dengan mengatasnamakan, lihat apa yang kau lakukan, aku jadi traumatik seperti ini, seringkali yang menjadi penyebabnya adalah orang itu. Yang menjadi penyebab ini semua sebenarnya dirimu, tapi dirimu belum menyadari itu, bahkan belum melihat itu. Paham ya? Paham. Ya, jadi saya nggak ada di situ, saya nggak mengikuti episode-episodenya. Saya nggak bisa bertanya sama mantan bosmu atau mantan anak buahmu. Saya ada cuman bicara dengan dirimu. Paham ya? Dan setiap kali saya bicara dengan orang yang mengatakan semuanya salah, seringkali sebenarnya yang salah dia. Atau paling tidak ada kesalahan dari dia. Dan dia memilih untuk nggak melihat itu. Melihat kesalahan orang. Nggak melihat kesalahan dia yang dia lihat kesalahan orang. Ya, jadi artinya yang paling basic adalah kita masih belum beranjak dari ego. Dan kalau sampai diberikan buku Makanya Mikir, itu sinyal yang kencang banget. Bahwa seharusnya ada sesuatu yang kau belum selesai. Yang kau harus tuntaskan. Kalau saya lihat dirimu punya idealisme ya atas peran yang dulu, keahlian, bidang tertentu. Tapi tadi kan kau sempat mengatakan harusnya saya dikasih tahu dong oleh atasan saya. Enggak tuh menurutku. Paham ya? Enggak. Dia mau lakuin apa aja terserah dia. Paham ya? Justru tugas kita kalau sampai nggak dikasih tahu itu sinyal bahwa ada sesuatu yang bisa saya lakukan nggak? Dan bahwa mantan anak buahmu itu sudah punten Kang. Itu luar biasa baik. Dia bisa milih untuk cuek aja. Dia masih mandang dirimu. Tapi bahkan kau nggak melihat itu. Kau melihat itu sebagai sebuah proses kudeta. Uraian ini mudah-mudahan bantu dirimu untuk beranjak ke depan. Karena trauma itu terjadi bukan untuk menjadi alasan kita berkubang di dalam traumanya. Kalau saya bahasakan tuh gini. Kalau kita ngelihat dinding batu bata itu ada tertata rapi ya. Ada 1-2 batu bata yang miss. Kita sangat terlatih untuk melihat batu bata yang miss itu tadi. Dan itu aku lihat dirimu melihat batu bata yang miring itu tadi. Padahal ada dinding yang selama ini sudah melindungi kita. Dan kita gagal melihat itu. Kenapa? Karena kita melihat di hal-hal yang gak berkenan di kita. Jadi hidupnya masih belum beranjak dari bagaimana saya diperlakukan, harusnya saya diberi ini, harusnya mustinya saya dapat ini. Bagaimana dengan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat orang merasa lebih baik, untuk membuat orang merasa lebih tenang. Bahwa ada feedback pribadi loh.
atasanmu nggak menegurmu di grup kan, yang di pekerjaan ketiga kan? Dia menegurmu pribadi loh. PM itu kan personal message. Iya, ya, Pri. Artinya dia menghormatimu loh. Karena berarti pesannya itu bisa jadi menyakitkan. Aku nggak tahu pesannya apa. Tapi caramu menjawab atau caramu memberi komando ke agensi itu bisa jadi nggak pas memang. Dan kau belum lihat itu. Bahkan sampai sekarang kau belum lihat itu. Paham ya? Paham. Ya, jadi saya anjurkan benar-benar untukmu untuk melihat proses yang terjadi episode-episode ini dan benar-benar take ownership ya, mengambil kepemilikan atas hal-hal yang perlu saya perbaiki. Karena kalau nggak itu berlalu gitu aja bro, sayang itu. Itu pembelajaran yang luar biasa. Bahkan kalau menurutku kau datang ke mantan bawahanmu itu minta maaf ya, dan duduk, nggak usah ngomong. Jangan ngomong, kau cuma bilang pertama aja cuma gini, cerita dong apa yang kau rasakan selama kerja dengan aku. Kan udah nggak ada konsekuensi apa-apa ya. Dengerin aja, nggak boleh dikomentari. Karena kalau dari tadi aku coba menyimak dirimu kalau bicara tuh udah Tentang ini, memperkuat posisimu. Tapi gimana kita kalau yang kau bangun itu benteng, gimana orang bisa kasih feedback? Gimana orang bisa kasih respon yang meaningful untukmu? Tadi kau bicara soal karir. Karir itu perjalanan, bro. Yang tadi kau sebut tuh pekerjaan. Makanya aku bikin buku namanya Your Job. Bukunya mana Fit? Biar aku kasih sama kawan kita satu. Yang namanya pekerjaan itu alat aja. Tapi yang namanya karir itu totalitas kehidupan profesional. Ukuran karir itu cuma satu. Saya tambah bersyukur nggak ya? Saya tambah melihat begitu istimewanya Allah sudah tempatkan saya untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang ini. Baik yang paling sekalipun. Karena di situ ada pelajaran. Kalau belum bisa melalui itu, artinya kau belum berkarir. Kau baru bekerja, baru menuntaskan tugas, tanggung jawab, job description. Tapi belum berkarir. Karena kalau berkarir itu cuma satu bro. Are you grateful or not? Dan atas apa yang kau lalui, itu modal yang baik untuk orang-orang yang juga berada pada situasi yang sama. Sejujurnya, yang ada dalam posisi ini banyak. Tapi bukan dipecatnya, bukan di PHK-nya bro. Tapi ketidakbisaan, kebelum mampuan nih. Untuk melihat bahwa hidup ini bukan cuma tentang lo. Bukan tentang bagaimana orang harus memperlakukan lo. Bagaimana perusahaan harus memperlakukanmu. Tapi bagaimana kau harus bersikap kepada orang lain. Buku ini judulnya bukan Makanya Mikir. Buku ini judulnya Your Career Workbook. Ya, buku ini judul ajakannya adalah gimana sih kita bisa. Ini kata kuncinya bro. Yes, menata ego diri. Karena semua orang punya ego. Gue punya ego. Udah tua, 53 tahun, istriku selalu bilang, kalau udah tua gak mau disalahin tuh gitu. Dan biasanya kalau udah kayak gitu ya, aku dengan bersungut-sungut, oke, terima. Tapi esensinya udah lebih bersyukur atau belum? masih Coach. Ya. Kau masih dapat peluang ya untuk memperbaiki itu semua. Karena tahu gak dari mana saya punya keyakinan dirimu masih punya peluang. Tahu gak dari mana? Dari mana? Kau masih bernafas. Kau masih membiarkan dirimu dimarah-marahin sama orang tua yang gak jelas ini. Di sini. Ya, walaupun nanti namamu disembunyikan, tapi itu sesuatu hal yang besar. Ada sesuatu hal dari dalam dirimu yang ingin menerima ini semua, dan that is good. Tapi abis ini coba tolong ditindaklanjuti dengan datang ke orang-orang yang sebelumnya menurutmu menyakitimu, karena jangan-jangan lu yang nyakitin dia. Paham ya bro ya? Maaf ya, aku harus ngomong kencang begini ya. Dimaafkan ya. Mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang manfaat. Istrimu gimana? Ya, Kau komplain gak ke dia? ya cerita sih. Kalau ada apa-apa cerita. Terus respon dia gimana? Responnya ya lebih banyak memihak saya. Pasti. Dan apa ya, melihat sesuatu tuh ya emang udah jalannya gitu. Dalam arti ya harus dilalui dan bukan sesuatu yang untuk dikomplain gitu istilahnya dia. Dan dia bilang gitu. Ya, dan dari saya juga kayak ngerasa nggak tersalur gitu, jadinya kayak makanya ada kesempatan buat datang sini ya pengen ngobrol gitu, dan ya di luar ekspektasi juga responnya ya kayak gitu. Dan iya sih, di luar ekspektasi. Kau yang kau harapkan responnya kayak gitu. enggak, maksudnya jadi memang bukan mungkin sih, memang salah saya gitu, tapi Nah kalau tapi ya, itu bukan setiap kali habis ngomong salah saya ada tapi, itu salah sayanya hilang. Itu yang ngomong bukan aku, yang ngomong istriku. Jadi setiap kali ya dia bilang saya salah, terus saya bilang gini, iya aku salah. Kata-kata tapi itu menutup semua yang diucapkan sebelumnya. Jadi dengan berkata tapi artinya kau belum terima, ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya bukan nggak terima sih Coach, tapi lebih kayak mempertanyakan gitu. Maksudnya kalau kita runtut dari proses PHK pertama ya gitu kan, tiba-tiba perusahaan bangkrut, kita satu divisi tutup, dan
di situ perpisahannya nggak enak lah dalam tanda kutip. Nggak enaknya itu gimana? Berpisah. Berpisah, maksudnya ya gimana ya? Kita kan ada 2 periode. Mestinya gimana? Maksudnya ya Mestinya gimana? kalau dari maksudnya gini coach. No, mestinya gimana? Jawab aja. Nggak usah pakai dibawa kemana-mana. Menurutmu harusnya gimana? Ketika kita berpisah, tetap keep in touch lah. Oke, itu kan harusnya darimu. Keep in touch definisinya aja macam-macam. Ada orang yang keep in touch adalah gini, kita nggak usah ketemu karena gue lagi sibuk nyari kerja nih bro. Gue harus nenangin istri gue yang sekarang udah panik karena gue nggak ada kerjaan. Kenapa gue sekarang ngurusin lu? Paham nggak? Iya sih. Jadi number one, problemmu adalah kau hidup di dunia harusnya. Kalau di dunia harusnya itu cuma ada di sini. Dan akhirnya mengecewakanmu itu bukan mereka loh. Tahu nggak yang mengecewakanmu siapa? Ekspektasi kita. Ekspektasimu akan harusnya mereka gimana? They don't owe you. Mereka tidak berhutang apapun sama kamu. Gak berhutang. Bahwa kau mengangenin situasi yang dulu boleh, sah. Tapi nggak boleh kita mengatakan itu perpisahan yang nggak baik. Itu adalah perpisahan. Berapa banyak dalam hidup kita drift apart bahasanya. Berapa banyak kau masih interaksi dengan teman kuliah? Berapa banyak masih interaksi dengan teman SMA? Udah jarang, bahkan nggak ada. Kenapa nggak ngeliat ke situ? Karena nggak pernah ada kedekatan yang seperti ini, coach. Iya, makanya artinya apa? Syukuri kedekatan yang pernah ada. Dan jadikan itu modal untuk memunculkan kedekatan-kedekatan baru. Bukan dengan menyesali. Kok udah nggak deket? Untuk khusus buatmu. Buang jauh-jauh kata namun, tapi. Buang jauh-jauh. For the time being, untuk waktu-waktu ini, buang jauh-jauh perkataan tapi. Jadi saat ngomong nggak usah pakai ada tapi. Saya salah, titik. Saya menyesal, titik. Saya tidak tahu, titik. Karena proses kedewasaan itu ya dari sini. Nggak enak kan? Karena yang namanya mengenal diri itu menguliti diri. Aku lagi bantu dirimu menguliti dirimu. Tapi atas setiap perasaan nggak enak itu coba tolong diresapi. Karena jangan-jangan orang-orang di sekitarmu merasakan ketidakenakan yang sama darimu. Ya. Paham ya? Paham. Apa meneh? Aman? Ya cara memperbaikinya sih coach. Maksudnya ketika kita tahu salah ya mulai dari mana untuk memperbaikinya. Maksudnya dengan komunikasinya dengan. Salam. Dari sini. Dari keputusanmu untuk memperbaiki. Ngakuin aja. Nomor 1 mengakui. Susah kan? Karena kita selalu ingin tampak baik, tampak benar. Dan kita selalu menyalahkan trauma-trauma itu. Di buku ini mekanikanya jelas banget. Namanya menata ego. Dan aku menangkap kebutuhanmu untuk bisa mengelola itu. Karena yang paling menakutkan adalah kita nggak merasa kita punya problem ego. Problemnya apa? Aku nggak punya problem ego. Wah itu biasanya punya problem besar sekali itu. Jadi mulai dari mana? Alhamdulillah entah kenapa dirimu ada di kursi panas ini dan dirimu masih duduk di sini. Biasa kan bisa aja langsung kabur kan? Ya kan? Ngapain gue dengerin ini? Tapi kau masih ada di sini artinya apa? Ya hatimu masih lembut dan hatimu akan terus dilembutkan. Tapi jangan insting untuk melihat salahnya di orang tuh dipertahankan. Justru sebaliknya. Karena orang-orang itu sayang kok sama kau. Aku duga banyak hal baik yang juga kau lakukan ke mereka. Makanya mereka masih mau ngingetin. Dan bilang sama istri, sampaikan salam saya sama dia. Ya, dan minta pada dia untuk jadi partnermu dalam sama-sama menguliti diri. Karena yang paling ngerti seknya, bokisnya, bohongnya, suami itu istri. Ya, dan kalau kau masih ada dengan dia, artinya ada yang jagain itu. Yang Allah utus untuk jaga dirimu. Tapi kalau kau nggak manfaatkan, kau cuma cerita problem tapi nggak mau denger dia ngomong apa ya percuma dong. Bisa? Insyaallah Kak. Aku tunggu kabarmu ya. Kau datang ke orang-orang itu. Personal satu-satu. Ya, datangi. Percaya deh, nanti abis itu ada chapter yang menyakitkan tapi melegakan. Ingat kata-kata coach di sini. Coach. Good luck. Bismillah. Coach kasih solusi.